Katanya abang lu juga sempet kayak garis tambunan, Bu. Iya. Keluar masuk penjara, keluar masuk sel. Iya. Bisa nonton bola. Ya, abang gue masih tahanan, lagi masa tahanan ya. Iya. Pengen pulang. Dibawa sama bokap ke rumah. 2 kali itu. 2 kali. Padahal makan minum itu bareng sama teman tongkrongan lo sendiri. Kita dari dulu tuh demen nyamperin singa-singa, Bang. Terakhir John K. Om John K. Nelfon bokap. Nggak tahu apa percakapannya apaan, bokap juga nangis. Bang, si anjing tangga ada ngontek. Cabut, Bro. Kasih sabahan. Ada lah 2 jadi. Saya sayang. Ini gue kena, tapi dalam hati gue nih terus bilang, ya Allah, tolong. Iya, Bang. Ente juga sempat make Dulu. kena. Katanya abang lu juga sempet kayak garis tambunan, Bu. Iya. Keluar masuk penjara, keluar masuk sel. Iya. Bisa nonton bola. Kalau garis tambunan gitu kan. Iya. Tenis. Main tenis. Ya, abang gue masih tahanan, lagi masa tahanan ya. Iya. Pengen pulang. Dibawa sama bokap ke rumah. 2 kali itu. 2 kali. Yang kedua yang pas mau meninggal. Akhirnya meninggal di rumah. Akhirnya meninggal di rumah. Naik apa? Gue tahu sorry. Etep. Sama Sorry Bang, meninggalnya udah pas di rumah. di rumah. Maksudnya udah bebas dari Belum. tahanan. Masih. Masih tahanan. Kan yang gue bilang Masih. Iya. masih mungkin nggak ada. Masih masa tahanan, bokap dibawa pulang. Sempat sakau juga berarti kata tadi. Enggak lah. Enggak ya? Enggak, emang udah ini sih. Udah Jalannya. iya. Jalannya. Yang pilihan dia kata juga deh. Dan itu lagi-lagi karena bokap lu Bang ya. Iya, Bokap lu yang bisa ngeluarin keluar masuk sel. Terakhir John K. Om John K. Yang almarhum adiknya Om Toto tuh nelfon bokap. Nggak tahu apa percakapannya apaan, bokap juga nangis. Tapi bokap itu posisi udah pensiun. Oh, udah pensiun. Maaf nggak bisa apa namanya, nggak bisa tolong. Iya. Maaf Bu, nggak bisa tolong. Seperti itu. Siapa Pak? John K. Mau minta dikeluarin, mau ngeliat adiknya terakhir kali. Itu. Karena ini juga Bang, karena bokap lu punya power dan lu merasa wah bokap gua santai ini, gua make terus. Bokap gua kuat ini. Justru itu bikin lu ini juga nggak? Bikin lu santai slow ya. Kayak make mulu. Ya, banyak walaupun Bang. ini jelek ya. Banyak yang bilang lu kalau masuk Salemba aman lu. Berduit lo. Berduit lo kayak gitu. Cuman prinsip gue selalu bersih, man. Gue bersih. Ada satu cerita, satu temen nih, gue gitu ngekos di Grogol. Dia nyepuin gue, Bang. Nyepuin. Nah, makan bareng, makan bareng, mau tidur, mau apa namanya? Temen dekat dong berarti. Iya, dekat. Dimakan kok. Ya namanya cepet temen dekat lu dos gimana Jadi sih? perasaan nggak enak nih, perasaan nggak enak. Kadang nyuruh keluar deh lu, keluar. So keluar lah ke rumah temen ya kan. Tangga ada ngontek, cabut bro, rame. Oh. Dengar usut, masuk cerita. Dialah yang nyepuin. Gimana nggak enak, make bareng gitu, tinggal. Setelah itu jalan 7 bulan. Wah gue dendam banget, gue dendam. Kalau pada saat itu gue nggak dibisikin, kadang bisikin suruh keluar, mungkin gue deh dalam juga itu. 7 bulan jalan, posisi gue lagi di Malang, dapat kontak, ada nih yang nyepin gue. Udah itu selama 7 bulan doi ngilang Bang. Oh lu nyari juga Bang? Nyari. Ya kesel lah. Nyari. Ada Bang, itu pun yang ngabarin ponakannya sendiri.
Ada nih Gerah bang, kali ya. ada nih bang si anjing. Wadah. Lu bisa sampai ngomong gitu. Ada nih bang si anjing. Ada nih si anjing. Iya. Di mana nih si anjing? Di mana? Adalah di bilangan Kalideres. Jakarta Barat ya. Apa namanya? Residen lah, residen. Di kamar sekian, di lantai sekian dikasih tahu. Itu depan anak istrinya saya sikat. Saya sikat depan anak istri. Kalau nggak ada ibu-ibu yang teriak gitu, Habis. Habis. Pokoknya udah saya beri mari, perut, kaki. Kalau nggak itu 2000, udah lama sih, udah lama itu. Udah lama. Kalau nggak ada ibu-ibu teriak tetangga, Udah beda cerita mungkin. udah beda cerita. Karena saya kaget kan ngeliat, ini nggak peduli ya anak istrinya ya kan. Yang penting saya ngincer dia nih. Karena cepu itu bangsat sih bang. Iya, kata apapun ya apa ya namanya? Ya cepu itu Iya. ada di lingkungan terdekat tuh. Ada. Karena kalau nggak deket ya mana tahu kita di mana, Benar, kita benar, pakai benar. apa enggak. Iya. Ya, emang lu tahu bang kira dapat berapa duit sih dia sampai nyepuin lu, walaupun gimana ya, walaupun itu yang dicepuin bener sih ya. Kalau gue bilang Mang Cepu itu goblok. Kenapa ya gue bilang goblok? Dia nunjuk nih, padahal teman sendiri kan. Iya. Dalam hati dia tuh berharap polisi tuh Ngamanin. dan si yang ditangkap ini nggak bakal tahu. Padahal apa? Padahal nggak tahu. Ngasih Mungkin tahu. mungkin dari doi nih. Iya. Nih yang ngasih tahu lu dia. Lu mau ngomong apa? Dia lu ngaku aja. Iya. Lu mau ngomong itu nggak bisa lagi. Nah itu dia. Kayak gue sikap. Lu lebih dari anjing gue bilang. Dari anjing lu make juga mabok juga nyari duit lu kerja lah ya kan gue bilang. Hah? Lu bahan dari gue makan gue satu atap ya. Padahal makan minum Bareng sama teman tongkrongan sendiri. Ya, jadi gue setrusted itu sepercaya apapun ya nggak ada ya bang ya. Kamus lu tuh dalam kayak gitu tuh nggak ada. Ya? Apa tuh? Ya maksudnya ini teman udah sepercaya sama gua nih, tetap aja ada yang khianat gitu kan. tetap harus waspada walaupun dikit ya. Iya, Nggak gitu. bisa sepercaya apapun lah ya. Poinnya buat lu yang masih melakukan mungkin yang nonton ya tinggal nunggu aja temen lu nyepuin gitu sih. Karena Kalau bisa stop. Iya, dari dulu emang kita ngejalanin ini apa sih niatnya tuh lurus, bukan di jalan Allah, bukan Bang. Maksudnya lurusnya Iya. lurusnya tuh gue bener-bener gue nggak bakal nyakitin orang. Iya. Ya kayak misalnya kita nih, misalnya Edep nih dulu kan, makanya gue kenapa tuh dipercaya tuh sama Edep tuh. Ini Edep, kita lagi pusing nih turun barang nih, pusing 2 hari bang nunggu Belum turun. Pending. Aduh, gimana nih bang bro? Barulah kita berapi-rapi kan, barangkali ada yang nyelip. Iya. Saya rapi-rapi. Nemu alhamdulillah 2 G. Lumayan buat pakaian. Kalau saya gila ya kan. Lumayan. Bos, dapat. Lu dari mana? Punya lu gua bilang. Nyempil gue. Nah, mungkin itu poin ya buat Iya. itu poin. Wah, ini jarang nih orang. Iya. Jarang tanya boleh orang-orang yang senior ya. Iya. Sabu itu singkatannya sahabat bubar. Sahabat bubar. Sahabat bubar, iya. Nah, jarang ada yang lurus lah. Iya. Ya, makan makanan. Sampai saya pernah ngumpetin bos lagi TO. Di sini dibilang, nah ngumpetin bos lagi TO. Di sini dibilang. Dibinong. Itu dekat lapangan gue inget. Itu dibinong saya bilang titip. Lu mau pakai kayak gimana jungkir balik? Lu pasti dikasih. Asal jangan jahil lah. Jangan jahil. Oke siap bang. Orang Palembang. Itu Sampai akhirnya udah tuh aman. aman lah.
aman dan akhirnya ketangkep juga sih. Ujungnya karena dia mental dari situ, cabut. Jadi ya buat abang-abang sebelum melakukan jangan sampai dampaknya tuh mungkin lu nggak tahu ya hari apes. Hari apes ada di kalender ada 7 hari lu Gak ada kalimat lain. Iya, Mikir dong ini Pak, lu kan host. berarti hari apa? Cari dong. Hari suwe. Hari buruk. Hari buruk nggak ada kalender sama aja. Pada intinya ada 7 hari lu bakalan suwe nggak tahu di hari mana gitu. Bang masuk ke menceritakan setenar apa bokap lu? Katanya lu sering banget kalau tahu lu anaknya bokap lu tuh kayak dipeluk. Iya. Ya itu kayak waktu di Cengkareng kan. Di Cengkareng itu kita ngontrak bang. Kita ngontrak. Di depannya itu kontrakan juga, kontrakan. Nah itu kita kontrakan itu nggak jauh dari Kampung Ambon. Jadi depan itu gembong-gembong semua nih. Suatu saat lagi pada nongkrong nih Bang Bendos, lagi pada nongkrong kita keluar. Nah, kita emang demen kita dari dulu tuh demen nyamperin singa-singa bang. Singa-singa. Iya. Kita kalau sama singa kita nggak mau jauhin bang. Kita pepet terus kepalanya. Iya. Kita mencari-cari perhatian kan. Biar ada dekingan apa gitu bang ya. Enggak juga lah. Biar bahan aman sih. Aks mulu. Ya, Soto ya gue. Kita tahu aja lah. Isi mana tuh bang? udah gitu kita beli minum balik. Bang ya disuruh mampir lah kita ya kan. Mampir dulu sama mantan sih ada juga mantan. Iya. Masuk. Tinggal di mana? Sini bang depan. Oh, emang rumahnya di mana? Di Petojo. Oh, Petojo. Di Petojo itu ada itu sipir petugas. Itu bener-bener bapak kita lah katanya. Sampai dulu itu bapak. Tapi kita. gue tuh udah tahu nih. Oh, udah tahu. Karena Semua itu ya? cuman bokap doang. Karena dari pusat barat ya kita sebutin kotanya Talib, Anura, Tanah Sreal, Tambora, Tanah Abang, semuanya tuh Kemayoran. Itu setiap hari sampai ke rumah bang. Bapak emaknya bang minta nitip sama Titip, bokap. Minta nitip sama bokap. Ya. Karena yang katanya sih kalau bawa nama bokap aman. Aman memang bener. Emang bener di dalam nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nggak boleh nyolek. Iya, karena saya ngeliat mata kepala sendiri. Udah gitu, oh, siapa bang namanya bang? Aduh lupa haji siapa gitu katanya. Gue diem bang, gue diem. Nah yang ngasih tahu doi. Haji Surya, nah itu Haji Surya kenal gak lu? Wow, ada orang tatoan yang megang menceng katanya ya kan. Itu dia, tato naga itu. Enggak ditanya tato badan naga, palanya mana bang? Udah gue telan, gue makan nih. Tanya gitu mulu. Udah gitu. Nah, lu kenal gak lu? Haji Surya. Oh, itu mah tetangga saya, Bang. Tetangga itu. Bang, ini anaknya ya katanya. Ini anaknya ya kan. Nengok dia. Wah, enggak percaya. Enggak percaya. Iya, enggak Bang, bukan. Iya, ini anaknya diambil dompetnya. Waduh, ini bokap ini orang baik katanya, orang baik. Langsung dipeluk kita, digelar. Disambut kita, dijamu. Seperti itu bang. Jadi nama ya gitulah nama bokap di kalangan senior ya. Iya. Senior seperti itu bang. Semoga aja ada yang merasakan nonton ya. Ya kalau udah kenal komen aja. Iya. Yang pernah menjadi Iya, ponakan-ponakannya. Bang Oman. Oke, berarti menuju terakhir nih bang ya. Di sisi lain lu juga akhirnya udah stop di situ. Ada hal yang di luar logika nih katanya nih bang. Apa itu bang? Yang membuat lu kayak hidayah banget lah. Iya. Harusnya lu kena, ini enggak nih gitu. Itu dia tetap kita nggak lupa nggak lupa sama yang di atas lah. Allah ya. Pada saat itu gue ngambil 3.
habis ngambil 3 oke lah di Tongkang Senen di tempat kosan. Oke, nah jadi tuan rumahnya Parno bang, ngeliat gue katanya kayak buser, serem. Sekitar duluan. Apa mau setel lalu? Iya. Ya mungkin setelan lu bang, lu gede. Gue bilang maaf sih sekong ya, lebih ke sekong sih. Gue gampar lo gue bilang. Ya kan? Udah gue bilang pakai santai, kok kayak gini gue mah nyaman ya. Akhirnya gue cabut dengan yang masih ada bong ya kan. Mau rencana mau dugem gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah segitu aja lah. Yang masih ada bong 2, cangklong 1 sama plastik clip di dalam plastik. Nah, kita taruh lah di mobil. Nah, sisa bahan ada lah 2 jilid ada 2 jilid ada. Kita masukin kan kalau celana jeans kan Ada kecilnya, ada kecilnya ya, kantong kecilnya ya. Nanti besok buat poin tuh. Saya masukin situ. Udah. Cabutlah ke Fashion Hotel di Pademangan. Karena kita udah janjian sama ada teman DJ Pai di Fashion Hotel. Ketemu, ngobrol ya kan. Kita pulang. Iya, pas begitu selesai kita dugem ya, on di Fashion Hotel, kita keluar lah, rencana mau ke kosan ya, itu kan Pademangan itu Fashion Hotel Pademangan, kosan di mana nih, kita harus putar balik dulu, baru belok sini ya, kita putar balik. Di sini ada perapatan, katanya itu di blok, bang Bob, di blok. Oh, ada ini yang. Ada sekatan kayak busway gitulah. Nah, di blok. Nah, sebenarnya yang depan udah ngeliat. Kita kan bertiga ya, gue sama teman gue cewek 2. Dia mau pas ngeliat ada silop, mau muter balik, tapi di blok. Nah, mungkin polisi udah curiga dari ujung. Oh, di center dari ujung. Gini. Gue bilang samperin. Lurusin aja. Iya, lurusin aja, samperin lah. Jangan gerbak kedubuk ya lu berdua ya. Tenang aja, semua ada di badan gue bilang. Ya udah kita samperin ya udah samperin. Begitu berhenti, polisi ke kanan, teman gue buka kaca. Selamat pagi, Neng. Pagi-pagi dari mana ini? Nah, kebetulan gue belakangan gue pakai topi kan. Gue ngintip begini. Pas banget tuh polisi ngeliat gue, ambrokan. Oh ngapain? Turun. Turun lah gue turun. Dia dimuter langsung. Dibuka tuh pintu mobilnya. Gue turun. Yang tadi gue cerita yang habis pakai di Tongkang itu, di plastik itu ada 2 bong. 1 cangklong sama plastik clip. Itu di plastik nggak gue ikat bang. Kamu ini dari mana pagi-pagi? Abis nonton tablik akbar pas. Iya. Cari aman ya kan. Tablik akbar celana pendek ada pas sarung. Saya periksa ya. Itu pada saat itu bang dia ngomong periksa itu udah harapan hidup udah nggak ada lah. Udahlah, gua kenal. Udah kena ini terakhir. Karena selama ini kan gue main tuh gue jaga mulu, gue bersih mulu. Asli gue jaga. Nah kali ini memang bener hari apes nggak ada di kalender ya ini. It's real. Ini bener-bener gue ini gue kena. Tapi dalam hati gue nih terus bilang ya Allah, tolong hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah. Masih ingat lah. Iya ya Allah, tolong hamba. Gue dalam hati gue gitu. Dia masuk mobil periksa tuh sampai nungging tuh silap. Nungging. Diubek-ubek plastik bang. Diubek-ubek apa semuanya. Nah di satu sisi gue berdiri kan di luar kan. Gue sedikit-sedikit gue lepas nih sepatu nih. Gue mau lepasin sepatu kan biar lari enak nih begitu dia bilang, nah ini apa nih? Gue lari enak ini. Begitu dia abis ngecek dia bilang gini,
Ya aman. Enak tuh. Enak tuh. Lega tuh ya, lega tipis tuh ya. Itu kayak darah ngalir. Iya. Darah ngalir langsung. Iya. Lu ngebayang gak sih? Dia tuh nggak nemuin alat di dalam. Di luar logika kan. Nah, itu di luar logika bang, itu di luar nalar logika manusia, bener-bener bersyukur di sama Allah Tuhan gue. Udah setelah itu dia periksa nggak ketemu, dia nyamper lagi ke gue, dia bilang cek badan ya. Mampus gue bilang nih, mati ini kan. Masih ada ya. Ada bang sih Iya. yang pakaian itu kan yang gara-gara si Parno. yang iya si Parno. Parno itu gue kesel banget bang cing, pakai Parno nih gue bawain mah Parno. Iya ya. Gue kalau gue punya kepikiran sih kalau gue sampai dapet habis nih orang yang kosan tadi mobilnya. Tapi gue disitu tetap tenang ya kan. Gue sempat istighfar banget, nama Allah gue nggak putus. Masih nyebut ya. Nama Allah gue nggak putus di situ. Begitu cek badan, gue baru ingat ya kan, ini kan masih ada sekitar 2 jian masih ada, 2 ji lebih lah pakaian gue selipin nih baru. Kan kalau celana jeans itu kan ada yang kantong kecil ya, kantong kecilnya buat nyelipin apa, pulpen. Gue selipin di situ bang Bendo. Nah, gue selipin di situ. Dicek lah kepala. Gue begini, kepala semua masuk kantong, tangan saya kosong ya katanya. Oke pak. Begitu dia nunduk, ambil kantong belakang, cuman 2 bang buat bang Cing pikiran dia nih. Itu kan gede kan, dia nunduk itu kecil. Ini gua uppercut nih. Kalau dia megang nih bahan sampai dia bilang, nah ini apa ya kamu ya, gua uppercut sama gini. Jatuh, gua cabut. Antara dia jatuh, kalau nggak kaki gua bolong. Karena Pademangan tuh jalanan Lurus Lurus. banget. Lempeng. lurus bang, lurus kali lagi, iya. Dan bisa didor kan? Aduh. Walaupun gua kabur kan ada 2 orang dalam. Iya. Nah, udah pasti udah ini udah mentok lah, itulah ibaratnya. Itu keajaiban sih buat gua, keajaiban. Diperiksa seluruh badan, dicek semua. Alhamdulillah nggak nemuin lagi. Sampai keluar isi kantong sampai kayak begini nih. Nggak kelihatan, nggak nemuin. Nggak ada yang jatuh. Nggak nemuin. Dan gue inget banget dari tengah dia itu masuk yang kecil yang gue nyimpen bahan ini. Dan itu nggak ketemu sama dia. Lemas aja. Nggak ketemu. Oke, gue diketok ya kan. Oke, masuk. Gue bilang emang 2 ini ya. Kasih cepet. Langsung gue mikir gitu. Ya Allah, memang ini benar-benar keajaiban. Teguran ya bang. Kalau teguran sih mungkin udah dari jauh-jauh hari banyak teguran lah, cuman ini yang benar-benar nyata nih. Yang pas mau diberhentiin polisi itu kan gue bilang dalam hati, tunjukin lah ya Allah, bantu hamba ya bang. Lu pikir gak sih orang sekotor ini ya Allah, Allah masih nolong gue. Gila. Gue nggak ngerasa gue punya pegangan, punya apa, punya bisa ngilangin apa, bisa sulap apa. Ini, tapi ini benar-benar real pertolongan Allah. Nah dari itu gue belum sadar lah, belum tobat langsung gitu. Kasih cepet, pergilah ke kosan. Gue panggil nih, sini. Coba masukin kantong. Baru masuk segini doang bang, udah mentok bahan gua. Nggak ada nih. Anjing lu katanya temen gue. Kok bisa? Gua duduk santai kan, gua pergi kamar mandi kencing cuci muka. Gua calling temen ya. Ini kita habisin dulu kemarin semua. Bahan kita habisin. Gua pulang. Tangerang. Gua pulang. Jadi ada 3 fase. Di saat mau tidur, mimpi, sama mau bangun tidur bang Bendos. Itu diimpiin, diingetin sama yang namanya itu situasi yang itu Berkali-kali selama 8 bulan. Lama juga itu bang. Selama 8 bulan sampai mungkin sekarang kalau gue ngeliat kayak
maaf ambarita yang gerobak-gerobak lah. Gerobak, ya. Kadang merinding, ya kan? Orang disekaliin aja kena, ya kan? Ini apa nih ya? Orang yang dibuang itu kedapat lagi, ya kan? Nah dari situ gue mikir, lu bayangin bang, mau tidur, udah terlelap ya kan? Mau tidur ya udah terlelap deh. Tiba-tiba loncat dari kasur. Keadaan yang keringetan, yang shock, yang kayak lu abis dikejar-kejar. Ada apa nih kan? Gue inget ini mulu. Nah, jalan berapa hari, gue berhenti bang. Dari situ, gue berhenti. Gue percaya kalau Tuhan itu emang nyata pertolongannya. Asli ini di luar nalar logika manusia benar-benar. Iya. Sampai lolos kayak begitu. Iya. Orang lolos dibuang. Ini gue tenang dan sampai gue lupa caranya tuh nahan keluar keringat tuh pada saat itu. Lupa gue caranya. Karena udah sering banget 8 bulan itu ya. bangun gitu. Enggak maksudnya kejadian. pas kejadian nahan keringat kan biasanya kan orang kalau ini kan debu keringat. Panik. Lagi tens. Iya. Itu gue bisa nahan keringat pada saat itu. Nahan keringat, deg-degan, muka pucat, gue tahan semuanya. Gue tahan. Nah sampai sekarang gue lupa cara itu seperti apa ya kan, kayak gimana sih caranya, nggak bisa gue. Cuma di kejadian itu gue bisa semua ngelakuin dan pertolongan Allah. Gitu bang, makanya sampai sekarang ya alhamdulillah udah jauh lah. Gitu. Nah setelah itu fase saat-saat mau hijrah. Kalau kita itu kena itu kan nyemplung bang ya, nyemplung. Nah kalau lu mau berusaha keluar dari itu, manjatlah dari tebing. Dari jurang nih. Itu bang Cing yang susah bang Cing. Susahnya kenapa? Pada saat kita lagi gila-gilanya itu kita mau keluar punya duit, tapi kita punya rasa takut nih. Takut kebep ntar aja, tunggu amannya aja. Nah di saat gue udah hijrah, udah taubat lah, itu malah ubas nyari gue. Oh, bukan lagi nyari. Maksudnya bagian itu godaan, gitu. itu godaan. Kayak dulu kuda gue menjadi bos. Datang. Siapa yang nggak tergiur ya? Datang bang ada alat ya. Bang nih buat bekal. Lu kesini bawa bakmi aja udah seneng. Iya, ada lagi big boss datang. Serius nggak make? Ya kok nggak enak dong nih gini. Kalau kali ini lu make, gue jamin aman. Tapi besok jangan dong hargain. Maaf. Jadi gitu kalau kita memang pada saat itu goyang, Bang Bendos nyemplung lagi. Banyak kan begitu. Banyak. Nyemplung lagi, pasti nyemplung lagi. Berarti itu Tuhan ngasih lu sebuah dulu tobat, lu dikasih jalan ya bang. Lebih ke situ. Itu bukan nyuruh Tapi bukan kecepatan nih. Bukan bang, itu bener-bener. Ini loh, ini gue. Dikasih wujud asli. Lu ada loh. Iya, Nih, lu ada loh. gue kasih lo lihat nih. Sekejap lu aja. Gila bang, itu bener-bener pengalaman yang sampai sekarang ya mungkin ya. Iya. Gue ceritain ke istri juga dan sebagai penunjangnya juga gue ketemu istri juga. Istri alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang tetap bang kita, makanya buat yang lain adik-adik gue atau abang-abang gue yang masih lah kan, masih. tetap sih bang kalau masih make kita ngomongin. Iya. Bener kata Bim Sleng, kayak anjing gonggong, lu ngasih tahu lu punya peta tapi lu nggak tahu jalan gitu. Iya. Lu ngasih tahu nih, lu kayak orang punya peta, tapi lu nggak tahu jalan gitu. Semua ada di diri sendiri. Yang utama tuh satu, sayang diri. Itu utama, itu sayang diri, benar. Untuk lainnya pasti bisa ke yang lain nyebar. Jadi sayang ke orang, sayang ke alat, semua itu dasarnya tuh sayang diri. Jadi begitu bang ceritanya bang. Oke sih. Be yourself. Iya. Lebih benar-benar nunjukin kedahsyatan yang benar-benar. Nggak Allah benar-benar nggak ngelihat lu kotor. Ini bersih nih gue bantu nih, enggak bang.
itu mulianya Ya Allah. terkadang Ya Allah. kita jauh dari Allah ya, padahal Allah tuh selalu dekat sama kita ya. Benar. Parah sih. Benar. Itu dia. Sampai sekotor gue mikir sekotor ini benar-benar dikasih lihat kepala mata sendiri itu bahan kayak hilang, ubas kayak hilang, alat-alat kayak hilang di depan polisi yang gagah. Wah benar-benar deh itu kejadian hilang bang. Gila. Parah lah. Ya semoga yang nonton juga bisa ngambil poinnya ya pada akhirnya ini. Ya terakhir gimana nih bang? Menurut gue ya pesan-pesan lah. Menurut gue terakhir selalu pesan-pesan sih ya dari abang Ebro sendiri buat yang masih ataupun yang pengen nyemplung. Iya yang masih pokoknya dunia hitam seperti itu. Apalagi yang nonton ini sambil ngecat ya kan. Hari aja ada ya kan. Nonton video ini sambil begini. Sambil nyeting korek jangan lah. Di balik apa ya kehidupan yang mewah, uang yang cepat perputarannya. Semua balik lagi ke diri sendiri masing-masing ya. Dan yang baru janganlah. Yang baru mau nih Bang Bendos, yang mau jangan. Hukum dulu sama hukum sekarang, waduh. Beda Bang. Iya semuanya sekarang A1 masuk A1. Dulu mah masih ada perbandingan ini A, B, golongan A, golongan B gitu. Kalau dulu kan utama kan Inek sama Cimeng ya, yang A ya. Kalau Ubas masih B dulu. Gitu Bang. Pesan saya sih udahlah janganlah. Udah bukan zaman sih. Bukan zamannya. Ya bukan zamannya lagi. Gitu Bang. Ya pokoknya udahlah jangan sampai nyentuh ya Bang ya. Jangan sampai nyentuh. Kasihan badan. Kita percuma juga kita ngebilangin ke orang. Ya lu yang nanggung resikonya deh. Karena gini Bang, ketika lu mau berhenti, tetap nih lu berdoa nih ke atasnya. Tetap tuh, gue juga begitu Bang, tetap doa. Lu usaha tanpa tunjangan dari Allah, nggak bakal bisa. Iya sih. Sombong lu, sombong asli, nggak bakal bisa. Bisa sendiri nih. Nggak bisa. Karena Allah itu gue. Karena Allah nggak ngelihat lu kotor kayak lu bersih kayak nggak ngelihat. Allah tetap ya Allah benar-benar. Makanya ya alhamdulillah sekarang udah los lah. Clear. Nah, ini kesibukan sekarang berarti apa nih, Bang? Alhamdulillah ngelola di pabrik baja. Dipercaya sama Pak D juga, Pak D saya. Nah, sama yang di saat saya diimpin 8 bulan itu ada sedikit nyentuh juga sih dari abang, dari keluarga, yang utama sih dari Pak D saya. Ya, sehat-sehat Pak D. Ya. Pak D. Itu saya disentuh Bang Cing. Habis gelap terbitlah terang. Itu nyentuh Bang. Nyentuh Bang. Oke itu saya ingat selalu ya kan, saya nyentuh. Udahlah. Bener lah. Gue di dunia begitu gue bisa lurus jujur apa masa dunia ini benar bisa. Iya. Harus bisa gue. Alhamdulillah ya kalau mau pesan-pesan baja mana ya. Langsung ya. Bang, tapi kebaikan datang langsung tuh, banyak kebaikan, benar nyata itu. Kalau kita ngilangin keburukan, kebaikan datang. Nyata Bang. Rezeki langsung lancar tuh. Rezeki alhamdulillah lancar. Keluarga harmonis, nyata itu. Beda gini Bang, lu masih masih jualan, lu punya duit nih misalnya 5 juta, langkah lu cuma 5 langkah Bang ke depan, ngerti gak? Paham gak? Langkah lu 5 langkah ke depan, kesononya lu udah hidup. Oh iya. Liar, bingung. Ketika lu merit, lu udah bener, lu sholat ya 5 waktu lah, minimal 5 waktu tuh harus. Lu punya duit 1000 goceng, Masih cukup ya. tenang Bang, kasarnya Bang, tenang Bang. Dan kebaikan-kebaikan kayak misalnya ya dari segala kebaikan lah Bang, misalnya kayak ya kesehatan ya terutama lebih sehat itu kan termasuk kebaikan juga ya. Ya rezeki ngalir, anak dikasih, alhamdulillah. Ya udah berapa nih Bang? 2 ya. Udah. Semoga sehat selalu Bang ya. Amin. Ya. Iya. Dan dari kita nih Bita Riksa juga makasih banget nih udah disediain tempat ya Bang ya. Udah direpotin Sudah mau menerima kita. Iya benar. Waktunya malam minggu harusnya. Iya benar Bang. Santai kita karena kejadian ini sebenarnya gue
gue nggak mau cerita sih, cuman Iya. sayang sih benar ini keajaiban sampai gue hijrah gitu. Dari itu dari yang terakhir cerita itu. Dan mau ngasih tahu ya kalau pertolongan Allah tuh ada ya. Ada. Lagi-lagi ya udah, ini kisah inspiratif dari Bang Ebro atau Bang Rizky Darmawan. Semoga lu bisa teredukasi ya dan stop udah Jangan enggak, gue nggak bangga, jangan bukan membanggakan. eh, Dan bukan membanggakan kan takutnya ada yang komen karena bokap lu gini, enggak sih itu ya. Iya. Dan makasih Bang ya, kita Oke. Terima kasih. sudah berani bercerita kayak gini. Iya. Bob terakhir Bob, Dennis apa ada yang mau dikasih pesan? Itu patung Cing. Ente di mulut kenceng kan. Nahan jangan dari Dia biasa di balik layar Bang, harus dilatih Oh, dikit. gitu. Iya. karena dia pengen masuk kamera mulu bang. Iya. Iya. Nggak ada nih, nggak ada. Nggak ada. Pesan apa gitu, oke satu kata deh, satu Iya. kata deh. Iya bang. Ente juga sempat make ya? Nggak ada. Dulu ya, sempat Dulu. kena cimeng. Iya. Endep dia bang dulu bang. Endep. Ada beb kecil lah. Nggak. Ada kecil lah. Oke, Cing, cukup di sini. Semoga kedepannya juga Mendes lebih terbuka ya, Jeng ya. Iya. Biar nggak capek, bukan terbuka kayak Oh. gitu. Ya. Gerah juga langsung ngeliatin dia diem mulu, kita mulu gitu kan. Bang, kalau ada salah-salah kata ya kita mohon maaf Bang ya. Sama Ya. kita juga kalau ada salah kata Ya. maafin kita. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. See you next time. See you.